Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Adelvina Noya. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM P071723240002. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai DNA rekombinan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mikrobiologi bakteri. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan merupakan bentuk DNA yang dibentuk secara buatan di laboratorium melalui penyentuhan dua atau lebih fragmen DNA yang berasal dari organisme yang berbeda. Nah, tujuan utama dari teknologi DNA rekombinan adalah untuk menyisipkan sifat genetika baru ke dalam organisme penerima guna menghasilkan produk yang diinginkan atau meningkatkan karakteristik biologis tertentu. Selanjutnya, istilah rekombinan sendiri berasal dari proses alami dari sel yang disebut rekombinasi genetika, di mana potongan DNA bertukar tempat antara kromosom. Namun, dalam konteks ini, rekombinasi dilakukan secara in vitro atau di luar organisme hidup menggunakan berbagai alat molekuler. Contoh aplikatifnya itu, gen manusia mengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam bakteri E. coli sehingga bakteri tersebut dapat memproduksi insulin manusia dalam jumlah besar untuk keperluan pengobatan penderita diabetes. Yang berikut, kita akan bahas tentang sejarah dan perkembangan teknologi DNA rekombinan. Perkembangan teknologi DNA rekombinan berasal dari kemajuan dan dalam pemahaman struktur DNA pada awal tahun 1950-an. Penemuan struktur helix ganda oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 membuka jalan bagi eksploitasi manipulasi genetika. Nah, pada tahun 1972, Paul Berg, ilmuwan molekuler Amerika, menciptakan molekul DNA rekombinan pertama dengan menggabungkan DNA dari virus HIV-40 dan DNA dari Bacteriophage lambda. Ia dikenal sebagai bapak DNA rekombinan. Ya, pada tahun 1973, Stanley Cohen dan Herbert Boyer berhasil menyisipkan gen asing ke dalam plasmid dan memperkenalkan ke dalam bakteri E. coli. Nah, keberhasilan ini menandai lahirnya teknologi cloning gen modern. Selanjutnya, pada tahun 1985, Boyer dan koleganya berhasil memproduksi insulin manusia pertama melalui bakteri rekombinan yang kemudian dikomersilasi dengan nama Humulin oleh perusahaan genetik. Selanjutnya, pada tahun 1990-an hingga sekarang, teknologi DNA rekombinan berkembang pesat, termasuk teknik CRISPR yang memungkinkan pengeditan gen secara presisi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komponen utama dalam teknologi DNA rekombinan. Yang pertama yaitu DNA target. Ini adalah potongan gen yang membawa informasi genetika tertentu, misalnya gen penghasil insulin, protein vaksin, atau enzim induksi yang diingin disisipkan ke organisme penerima. Yang kedua ada vektor. Vektor ini merupakan kendaraan molekuler yang digunakan untuk membawa DNA target ke dalam sel inang. Vektor umumnya berbentuk ada yang plasmid, virus, dan plasmid. Plasmid ini adalah DNA sirkuler kecil yang secara alami ada pada bakteri. Kalau virus digunakan untuk transfer gen sel hewan atau manusia. Sedangkan plasmid ini digunakan untuk menyisipkan DNA target berukuran besar. Yang ketiga ada enzim restriksi. Fungsinya ini untuk memotong DNA pada urutan tertentu yang spesifik. Enzim ini ditemukan secara alami di bakteri sebagai mekanisme pertahanan terhadap virus. Contohnya ada E. coli. Ini merupakan pemotongan DNA pada urutan GAATTC. Kemudian ada Hindi. Ini merupakan pemotongan pada urutan AAG
GAATTC. Jadi ini GAATTC ini merupakan guanin, adenin, timin, dan sitosin. Selanjutnya yang keempat yaitu DNA ligase. Enzim yang menyatukan dua ujung DNA yang telah dipotong, enzim restriksi, membentuk satu molekul DNA utuh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sel inang. Sel inang ini merupakan organisme hidup tetap DNA rekombinan yang dimasukkan dan diperbanyak. Umumnya digunakan bakteri E. coli karena pertumbuhannya cepat dan mudah dimanipulasi. Dan untuk aplikasi lanjutnya, langkah pembuatan DNA rekombinan yang pertama, sel mamalia atau sel isolasi DNA. Jadi DNA mengandung gen target dan DNA plasmid diisolasi terlebih dahulu. Proses ini melibatkan pemurnian DNA dari sel-sel donor dan vektor. Kemudian yang kedua yaitu pemotongan DNA. Jadi kedua DNA atau target dan vektor ini kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama agar menghasilkan ujung lengket atau stick aids atau tumpul atau blood aids yang dapat menyatu satu sama lain. Yang ketiga ada penyisipan gen ke dalam vektor. Jadi fragmen DNA target disisipkan ke dalam plasmid atau vektor yang direkatkan dengan enzim ligase. Nah, sehingga molekul baru ini disebut dengan DNA rekombinan. Yang keempat ada transformasi, proses yang memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel inang. Jadi metode transformasi ini meliputi Higgs-shock dan elektropasi. Jadi Higgs-shock ini mengekspor sel bakteri pada suhu tinggi setelah direndam dalam kalsium klorida. Sedangkan elektroporasi ini menggunakan pulsa listrik untuk membuka pori-pori membran sel. Yang kelima ada seleksi dan identifikasi. Sel inang berhasil menerima DNA rekombinan diseleksi dengan medium selektif, misalnya medium yang mengandung antibiotik, sehingga plasmid yang membawa gen resintesis akan bertahan hidup. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ekspresi gen. Jika gen yang disisipkan bertujuan untuk menghasilkan protein, maka ekspresi gen akan terjadi dan protein dapat dipanen dalam kultur sel. Selanjutnya ada aplikasi DNA rekombinan dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang medis. Ini sebagai produksi hormon atau insulin, hormon pertumbuhan, dan erythropoietin. Yang kedua sebagai vaksin rekombinan untuk hepatitis B dan HIV. Yang ketiga untuk produksi antibodi monoklonal untuk terapi kanker. Dan yang keempat terapi gen atau penyisipan gen sehat ke dalam sel pasien. Yang kedua untuk pertanian dan peternakan. Ini dapat digunakan tanaman transgenetik tahan hama dan bersifida, contohnya jagung BT dan kapas BT, padi emas yang mengandung provitamin A, dan hewan ternak yang cepat tumbuh dan tahap penyakit. Kemudian ada untuk lingkungan dan industri. Nah, yang kita akan bahas selanjutnya yaitu tantangan dan resiko. Yang pertama keamanan biologis. Tantangannya kemungkinan transfer gen ke organisme liar atau mikroba lingkungan. Yang kedua ada resistensi antibiotik akibat penggunaan marker gen. Nah, untuk dampak ekologisnya itu bisa terjadi potensi hilangnya keanekaragaman hayati akibat dominasi tanaman transgenetik. Yang ketiga ada etika. Jadi manipulasi genetik pada embrio manusia memicu debat panjang. Yang kedua ini kepemilikan paten atas gen tertentu bisa menimbulkan monopoli. Nah, tantangan yang keempat yaitu regulasi dan hukum. Produk rekombinasi harus melalui uji keamanan pasang, uji toksisitas, dan pengawasan ketat sebelum dilepas ke publik.
Yang kedua adalah lembaga spesifik. PDA itu dari US, ada EFSA dari Eropa, dan BPOM dari Indonesia yang memegang peran penting dalam pengawasan. Berikut yaitu kesimpulan. Yang dapat ditarik adalah teknologi DNA rekombinan merupakan revolusi dalam bioteknologi modern yang telah membawa dampak besar bagi bidang kedokteran, pertanian, lingkungan, dan industri. Dengan teknik ini, ilmuwan mampu menciptakan produk biologis yang sebelumnya tidak mungkin didapatkan dari alam secara langsung. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan berbagai tantangan mulai dari risiko biologis hingga perdebatan etika. Oleh karena itu, penggunaan teknologi DNA rekombinan harus disertai dengan tanggung jawab besar, pengawasan ketat, serta partisipasi publik yang sadar dan kritis. Sekilas yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk menambah wawasan mengenai DNA rekombinan. Terima kasih.